Kata yasir itu, mudah itu diukur sejauh mana kemampuan berpikir dan keilmuan. Makanya man aroda dunya fa'alai bil ilmi, orang yang ingin sukses dunia kumpulkan ilmunya, karena dengan ilmu akan mudah. Wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, orang yang ingin bahagia akhirat kaji ilmunya, karena dengan ilmu akan mudah. Karena sebetulnya yang membuat mudah itu bukan materialnya, bukan benda dan bukan urusan dan masalah pertanyaan atau soalnya. Yang membuat mudah dan tidak mudah itu adalah pengetahuannya. Santri, sanajan ente suruh nalar kitab sorob nuges tahfid, bagi anda tidak sulit. Baca awal bab fa'il jurmiyah. Sing tarik, dia dua tilo. Baca Mahfudatil Asma. Baca Marfuatil Asma. Paslon. Yes. Cek ente susah gampang. Kenapa cek ente gampang? Karena ilmunya itu adil. Sifat naon dia? Ibaratun anabi Adam as-sabiq lil wujud. Karena heset cek ente mulai. Gitu-gitu we ngulang. Jadi kata yasir itu sebetulnya dampak atau efek dari ketika Allah ilmunya meliputi segala hal, apa yang sulit? Kalau ada manusia dia mengetahui berbagai hal, dia memahami segala urusan, apa yang sulit? Karena sulit itu sesuatu yang diserahkan kepada seseorang yang tidak tahu dan tidak paham, akan sulit. Kalau kita bayangkan luar biasa pilot eta mawa kapal teu nyasam, cek pilot teh hese. Al kapalu ilaya yasir. Mawa kapal yang saya mudah. Lalu begitu kita lihat orang membawa kendaraan di jalan raya roda 4. Kita bisaan si eta teh heseun mau mobil. Cek supir cetek. Da leuwih pusing kena kuring mah ketika satu baut lepas dari setir mobil itu lebih sulit daripada membawa mobil. Datang ke owner deal, cetek. Jadi kenapa inna dzalika 'alallahi yasir, pakai taukid, segala sesuatunya bagi Allah mudah. Menciptakan manusia dari tanah, keturunan manusia dari air, mani saripati dari makanan, cara mengumpulkan di mana tempatnya, bagaimana bentuknya dan di mana keluarnya jadi seperti apa, Allah itu sangatlah mudah. Lalu siapa pasangan hidup yang akan bersama kita? Kapan waktu kita hidup di dunia dan berapa lama kita menghirup dunia ini? Dan kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati? Semuanya bagi Allah cemen. Cetek karena kabeh geus kadata fi kitabin dalam Lauhil Mahfud. Dan sebelum Lauhil Mahfud ini menjadi makhluk ciptaan Allah, Allah menguasainya dengan ilmu tanjijian qadiman. Seluruh sesuatu terdeteksi ku Allah, wajibat mustahilat jaizat. Jadi itu sulit karena memang segalanya sudah jelas. Nu sulit manut ya itu teh. Oklah ngacung di dia diburuan ku abah. Lamun bener 10 juta paya kene. Hitung seberat jumlah bulu kelek abah.
Cek ente teh udah bapak mah sulit pertanyaan anak. Sulit sote jangan teu nyaho. Coba kita rubah pertanyaan lebih mudah. Putri, yang putri, siapapun yang bisa menjawab pertanyaan Abah dan itu benar, akan Abah beri hadiah 10 juta. Siapa nama asli Mamah Nadimas? Cicing. Ayo. Sudah bapak mah pertanyaan anak sulit pisan. Sulit sote cek ente tanya si Dimas. Cetek cenah gitu. Kenapa bagi si Dimas mudah? Lawang dia tahu. Betul? Betul? Sok lalaki lah sanu bisa diburuhan aja meuli sapi ke kurban. Coba baca. Siapa nama adik pertama si Rizka? Ya? Sanggup? Taluk? Kenapa anda taluk? Sulit. Jawabannya sulit. Pertanyaannya rumit. Tanya si Rizka, bari lumpat nggak jawab. Betul? Betul? Seseorang yang tidak bersepeda, dia akan menganggap sulit orang membawa sepeda. Tapi bagi ahli sepeda, nu kieu-kieu we riweuh. Jadi bila mana satu waktu ada santri Abah lalu menggambarkan sesuatu tersebut begitu berat dan rumit, cukup ingat ayat ini, inna dzalika 'alallahi yasira. Alah, jang Allah mah teu heseun, sulit sote jang urang. Cager moal teh hate. Itu mah aya jodona kitu hirup teh. Kamari ka bogoh nu pertama direbut ku babaturan deukeut. Abdi teh 3 bulan teu move on. 3 minggu ketang. 3 poe move on. Panggih deui jeung Aagis. Ai sugan teh Aagis teh jadi calon pisuamieun nepi ka akhirat. Tatangga ngadon pas ameng bogoheun direbut deui batur. Sumping apa miti cinutug jika nama nu ieu nista maja utama. Ternyata teu diizinan ku mamahna. Siga nama ayayan jodoh sejati teh. Kalahka cilaka. Coba. Ya santri ulah garabut teuing. Ini banyak orang-orang gabut nepi ka nu hayang di laminating segala rupa. Otak hayang lumpuh. Aya ieuhan. Teu sanggup nahan derita hate. Nepi ka Gusti abi memeningkeun teu dibere ingetan cenah kitu. Kenaon bedana jeung tunggul kalapa eta. Urang ngaliwat unggal poe teh nanya-nanya acan teh ingeteun. Justru indahnya hidup ini karena punya ingatan. Sahabat semua, betapa mahalnya ingatan itu. Kenapa ayam tidak banyak tertawa? Karena ayam tidak punya ingatan. Kenapa kambing sulit untuk berterima kasih? Karena kambing tidak punya ingatan. Kacipta teu lamun embe ingeteun 3 bulan katukang papangi jeung saha? Jeung tukang ngaritna angger we hare-hare. Betul? Indahnya hidup itu karena ingatan. Cuma bila ingatan ini hadir saat kita bahagia, segala ingatan itu akan mendatangkan senyuman. Walaupun yang kita ingat sesuatu yang menyedihkan. Tapi begitu kita ingat segala sesuatu dan dalam kondisi terpuruk, semua akan menyedihkan. Walaupun yang kita ingat itu adalah kemudahan. Seorang yang menjadi sukses, dia akan terus mengenang sesuatu dan penuh kebahagiaan dan syukur, walaupun yang dia kenang itu sesuatu yang pahit di masa lalu. Seorang pengusaha sukses, dia mendapatkan
Dia mempunyai aset luar biasa. Lalu dia mengingat usia dia 7 tahun saat terlunta-lunta di kota tanpa ada yang menolong. Saat dia ingat itu, dia akan bersyukur karena dia sekarang sudah jadi sukses. Kenangan itu menjadi indah ketika dalam posisi bahagia. Tapi seorang pengusaha yang bangkrut lalu dia pikirkan saat dia naik mobil Ferrari akan menjadi air mata. Itulah ingatan. Ayah zaman yang di luar. Allah selalu membawa kita. Firman ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu mukjizat terindah dan termulia, membawa kepala kita, membawa akal goriji kita untuk mampu menemukan kebenaran yang bisa menundukkan tabiiyah kita. Makan tidak karena lapar, berjalan tidak karena ingin, diam tidak karena tak mau, tapi ukurannya berjalan karena memang harus, diam karena tidak boleh, makan karena lapar dan halal, berhubungan karena memang sudah terikat akan kebenaran. Itulah bedanya tabi'i dan goriji. Dan di ayat sebelumnya kita sudah dijelaskan di ayat ke-11. Dari mulai ayat ke-10, ayat ke-11. Bagaimana Allah menjelaskan tentang keagungannya menciptakan semesta melalui perkembangbiakan manusia. Ini bang, tapi dia diperbutkan, dia dibeli karena dia berotak pintar. Kalau memang besar itu berharga, gajah lebih istimewa dari manusia. Kalau memang kecil itu bernilai berarti, kelinci itu lebih mahal dari manusia. Kenapa manusia sempurna dan berharga? Karena otaknya yang dia manfaatkan. Jadi ulah bangga pada awak lintuh jaki, ai eueuh pangarti mah eueuh nanaonan lintuh teh. Ulah pedah geus gede, da gede so teh ge mun boga pangarti, ai eueuh pangarti mah teu aya hargaan. Makanya Allah akan mengangkat itu orang yang berilmu. Siapa yang berilmu? Yang memanfaatkan akalnya untuk menampung pengetahuan. Jadi ulah tong bangga ku jangkung badag, tong bangga ku kolot usia, tapi kita harus menjadi orang yang berpengetahuan. Cara untuk menggali pengetahuan itu memanfaatkan akal goriji kita untuk berpikir. Jadi berpikir itulah yang menjadi kunci. Orang yang duduk di pabrik termos, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana dan dari mana cara membuat termos, apa bahan bakunya, dia tidak mau pusing. 70 tahun dia diam di pabrik itu, dia tidak akan bisa menciptakan termos. Seperti cicak yang hadir di masjid pesantren ini, dari mulai dia terlahir sampai dewasa bahkan sudah jadi kakek-kakek cicak, dia diam di dalam masjid mendengarkan orang kajian, hadir dalam waktu sholat. Tapi kenapa dia tidak menjadi soleh? Karena memang tidak dikasih akal goriji. Jadi hati-hati, jangan salah kita berpikir. Bukan manusia ini yang mulia itu, tapi nilainya adalah jiwa. Ketika ruhani kita dibimbing Allah, kejiwaan kita dicahayai Allah, dan ruh kita mendapatkan kekuatan ilmu dan iman dari Allah, di sanalah adanya kemuliaan. Tidak ada orang yang mampu menahan kotoran yang mau keluar. Air kencing dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan karena mengandung berbagai racun yang memadorotkan, Allah keluarkan. Bila kau bersandar kepada dunia dan bersandar kepada Tuhan selain Allah, mereka di dunia tidak akan mendengarmu dan tidak akan memberikan pertolongan.
Lalu datang di akhirat, wa ma yamlikuna min kitmin intad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kau pinta, mereka tidak mendengar kata-katamu. Andaipun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mewujudkan apa yang kau mau. Boleh kau kaya raya dan kau beli tanah permukaan ini menjadi milikmu, tapi ingat, kau tidak akan pernah bisa membeli waktu. Silakan kau gali ilmu kedokteran dan kau bikin rumah sakit berteknologi tinggi, tapi sehebat apapun kalian, ingat kalian tidak bisa menambah umur. Tidak ada glosir usia, tidak ada suku cadang ajal, dan tidak ada isi ulang usia. Mun ayak dagang abah, toko perpanjangan usia, STNK bisa diperpanjang, KTP bisa diperpanjang, sertifikat tanah bisa diperpanjang, benar? Kendaraan kita bisa diperpanjang, tapi ingat, usiamu tak akan bisa diperpanjang. Silakan kau kumpulkan apa yang kau anggap Tuhan. Silakan kau menjadi pengabdi dananir dan rupiah. Lupakanlah Allah, jangan kau ingat. Jangan kau pikir pencipta langit dan ini. Berita ini tidak akan hadir kecuali dari Dat yang Maha Mengetahui. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing keyakinan kita, menganugerahkan iman-iman yang kuat, memberikan cahaya terang dalam ruhani, sehingga apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasa, semuanya membawa kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebatnya makhluk, mereka dibatasi usia. Segagahnya manusia dibatasi dengan rentak. Maka kalau kita akan berpaling dari Allah ke makhluknya, berarti kita meninggalkan nilai mulia, memilih sesuatu yang hina. Sabatanallahu bil qauli sabit. Semoga Allah tetapkan kita dalam ucapan dan perilaku yang benar.